Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Booster UKM PPDA. Jadi di sini saya akan menjelaskan tryout mata kemarin, pembahasannya. Dengar baik-baik karena saya juga akan menjelaskan dan memberikan contoh soal-soal UKDI yang pernah saya ketemui selama ini ya. Jadi untuk nomor satu ini soalnya yang ditanya kelainan apakah yang terjadi pada kedua mata pasien. Anak, oke, kalau sudah kasus anak soal mata, pikirkan kemungkinan besar dia anisometropia kasusnya atau amblyopia ya. Nah, di sini kabur saat melihat jauh, spheris lensa dextranya itu minus 1,75, sinistra min 6. Kan bener kan? Jadi kalau misalnya pada kasus anak soal mata tuh memang biasa dia mau kasih kasus anisometropia atau amblyopia gitu ya, biar cepat kalian jawab soal. Nah, anisometropia nih kebetulan karena kenapa? Anisometropia itu perbedaan kelainan refraksi yang sangat berbeda jauh. Kalau lensanya minus atau negatif, dia lebih dari 3 dioptri. Kalian jangan kalau mau kurangin selisihnya jangan bawa angka minus di depan ini ya. Langsung saja kurangkan angkanya saja tanpa membawa embel-embel minus di depan. Nah, kalian langsung kurang 6 kurang 1,75 kan sudah lebih dari 3 dioptri ya. Nah, makanya dia sudah anisometropia. Tapi kalau seandainya dia lensa positif, perbedaan 2 dioptri saja sudah masuk anisometropia. Kalau silindris saja kelainannya tidak ada kelainan disperis, itu perbedaan 1,5 dioptri saja sudah masuk anisometropia. Ya, silindris mau lensa positif ke negatif ke, yaitu tetap ya. Kalau misalnya presepan kacamata anisometropia, dia pernah juga loh ditanya soal kayak gini, ditanya presepan kacamata anisometropia. Nah, gimana caranya? Mata yang lebih sehat kita koreksi maksimal. Jadi, kalau di soal ini kan mata yang lebih sehat yang minusnya lebih rendah ya, min 1,75. Ya, dengan min 1,75 dia sudah mencapai visus normal 6/6. Berarti dia koreksinya sudah maksimal, sudah bagus ya. Kalau yang kedua, mata yang lebih kabur diresepkan dengan selisih maksimal pada lensa minus itu 3, pada lensa positif 2, pada lensa silindris 1,5. Nah, jadi selisih maksimalnya 3 kalau pada lensa minus. Di sini kan lensanya minus. Nah, berarti e, caranya adalah selisihnya kan harus 3 ya maksimal. Berarti 1,75 kita tambahkan 3. Dapatlah 4,75. Nah, dengan begini lensa yang mata yang lebih kabur dapat lensa dengan selisih maksimal 3, sedangkan lensa yang lebih sehat berhasil kita koreksi dengan lensa koreksi maksimal yang sudah mencapai visus terbaik 6/6. Oke, gitu ya. Nomor 2, kapan waktu terbaik untuk kontrol selanjutnya? Usia 47 tahun dengan kacamata ADD 1,5. Oke ya. Nah, kalau misalnya ADD kan memang harus hafal tabel ini. Ingat aja urutannya tuh tiap pertambahan 5 tahun dia juga akan bertambah 0,5. Nah, 40 tahun 1, 45 tahun 1,5. Di soal kan 1,5 dia pakai sekarang. Berarti kalau di soal 1,5 kita tahu di sini 1,5 dia ganti kacamata terakhir itu pada usia 45 tahun. Nah, sekarang usianya 47. Yang ditanya kapan kontrol selanjutnya? Ketika usia 50 tahun. Ketika usia 50 tahun berarti 3 tahun kemudian dari usia sekarang. Nah, 3 tahun lagi kontrol untuk kita ganti kacamatanya menjadi ADD 2. ADD positif 2 ya. Enggak kita ganti sekarang ya, karena memang harus tunggu usia gitu. Nomor 3, apa diagnosis pasien tersebut? Keluhan ini anak juga ya, memencingkan mata saat melihat jauh, koreksi peris min 1,5. Oke, cuma sebatas ini ya, bukan amblyopia ataupun aniso. Nah, kalau misalnya miopia, biasa yang ditanya derajat, atau hipermetrop juga biasa ditanya derajat. Kalau miopia ringan itu kurang dari 3, berat lebih dari 6. Jadi ingatnya miopia sedang aja, 3 sampai 6. Kalau kurang dari 3 ringan, lebih dari 6 berat. Nah, derajat hipermetrop ini dia kalau ringan kurang dari sama dengan 2 dioptri. Nah, kalau sedang 2,25 dioptri sampai 5 dioptri. Kalau hipermetrop berat lebih dari 5 dioptri. Nggak ada ya lensa 2,15, jangan terkecoh kalian. Jadi dia memang langsung patokin di sini kurang dari 2 dioptri.
karena rentang antara 2 dengan 2,5 ya nggak ada lensa 2,15, nggak ada lensa 2,05 tuh nggak ada ya. Makanya kalau 2,25 ada lensa tuh, dia ada 0,25 ada, 0,5 ada, 0,75 ada. Gitu ya. Nomor 4, lensa manakah yang tepat digunakan pada pasien tersebut? Usia anak 14 tahun, pandangan buram saat melihat jauh, koreksinya untuk mata kanan 1,5 positif ya. Kalau mata kiri positif 0,75. Nah, kalau lensa positif, kita kasihnya lensa konveks, cembung. Kalian harus tahu nama-nama lain ya. Kalau pada miopia kita kasihnya lensa minus. Lensa minus itu bentuknya konkav atau nama lainnya cekung. Nah, gitu. Dan kita mengambil nilai sferis yang terkecil yang mencapai visus normal. Jadi misalnya kalau pada kasus miopia misalnya dengan min 1,5 dia mencapai visus 6/6. Terus dengan min 1 juga dia mencapai visus 6/6. Maka yang kita ambil adalah min 1 yang mencapai visus normal tapi angkanya lebih kecil. Kalau hipermetrop kebalikannya, karena dia koreksinya dengan lensa positif atau lensa cembung, nama lainnya konveks, itu kita ambil nilai sferis terbesar yang mencapai visus normal. Jadi misal pada kalau pada kasus ini dia beda mata ya, mata kanan mata kiri. Oke, misalnya dengan lensa 1 positif 1,5 dia mencapai visus 6/6. Kemudian lensa positif 2 dia mencapai 6/6 juga. Yang kita ambil adalah yang positif 2, yang paling tinggi gitu. Ya. Untuk nomor 5, mekanisme apakah yang menyebabkan pandangan kabur pada pasien tersebut? Oke. Kalau pada pasien tua ya karena menurunnya akomodasi akibat usia tua, ya. Kurang akomodasi sehingga kita perlu memberikan lensa ADD. Kayak gitu aja sih ya. Nomor 6, diagnosa. Oke, kita kalau kalau ada soal kayak gini, kan kita lihat diagnosa, baca soalnya langsung fokus ke resep kacamata yang sudah ada gitu biar cepet. Tapi kalian juga jangan melewatkan satu kalimat pun dari soal, bacanya cepet-cepet aja gitu ya. Sudah menggunakan 4 tahun. Oke, resepnya saat yang sebelah kanan sferis positif, silindris positif. Sebelah kiri juga sferisnya positif, silindrisnya positif. Nah, kalau gini kami punya charcep ya, tapi charcep kami ini tidak bisa dipakai oleh semua kasus. Tapi kalian bisa menghafalnya pada kasus-kasus yang gampang. Nanti untuk kasus rumit kita akan jelaskan juga. Nah, kalau misalnya di sini sferisnya positif, nah sama tanda dengan silindris, begitu juga yang mata kiri sama tanda sferis dengan silindris, maka itu berarti kompositus karena dia sama tanda. Nah, kita lihat nih, sferisnya positif ya, bukan negatif. Nah, berarti sferis positif ini, silindris positif ini, berarti dia namanya adalah astigmatisme kompositus hipermetrop gitu. Kalau misalnya dia silindris dan sferisnya itu beda tanda, kita masuknya ke mixtus. Kalau mixtus dia beda tanda, nggak kita lihat lagi mana mau sferisnya kayak yang negatif, silindrisnya positif atau sferisnya negatif. Ini kebalik, ini salah tipe dia nih. Silindris negatif, sferisnya positif ya. Intinya dia beda tanda. Itu dia masuknya ke mixtus. Tapi mixtus ini ada syaratnya. Nah, nanti kita akan jelaskan di belakang. Kalau simplex dia sferisnya normal ya, cuma bermasalah silindris. Kalau silindrisnya minus, nah berarti miopia, namanya astigmatisme simplex miopia. Kalau misalnya silindrisnya positif, berarti astigmatisme simplex hipermetrop gitu ya. Nah, gini dia. Kalau pada mixtus, sebenarnya untuk lebih detail, kalian bisa screen cap ini ya. Karena untuk lebih detail dia seperti ini yang sebenarnya. Itu kami charcep aja tadi. Kalau astigmatisme mixtus,
dia itu ada syaratnya. Kalau sferis dan silindris beda tanda, ini berlaku pada silindris yang lebih besar daripada sferis. Jadi misal nilai silindrisnya itu lebih kecil daripada sferisnya, tapi dia beda tanda. Nilai silindrisnya misalnya -1, sferisnya -2, kan lebih kecil nilai sferis, lebih kecil nilai silindris ya, gitu. Jadi dia mm, dia tidak memenuhi syarat ukuran, sehingga dia nggak masuk astigmatisme mixtus. Kita eh, nggak perlu konversi seperti ini gitu ya. Kalau kapan sih kita pakai rumus konversi? Nah, kapan ya? Kalau misalnya dia itu hmm, oke ya. Jadi kita kita konversikan jika dia tidak sesuai syarat. Nah, misalnya dia eh, lensanya beda tanda, terus tidak memenuhi syarat, yang mana silindrisnya itu lebih kecil daripada sferis, maka kita harus konversikan dengan cara seperti ini. Nilai silindris ditambah dengan nilai sferis, kemudian silindris yang berubah tanda, aksisnya kalau kurang dari 90 ditambah 90, kalau lebih dari 90 dikurang 90 gitu ya. Jadi untuk mixtus memang agak lebih ribet dikit. Nanti mungkin ada contoh soalnya di depan. Nah, ini dia contohnya ya. Kebetulan baru aja kita bahas. Yang nomor 7 ini diagnosa. Seorang pasien 21 tahun, langsung lihat resep kacamata. Dia beda tanda ya. Dengan silindrisnya itu kurang lebih kecil daripada sferis. -1 lebih kecil daripada sferis ya, +2. Nah, berarti kalau gini kan nggak sesuai dengan syarat nih. Tadi kan syaratnya silindris harus lebih besar daripada sferis. Ya, kalau mau lihat besar atau enggaknya bawa ya nilai tanda di depannya. Nah, ini kan nggak sesuai syarat karena silindrisnya lebih kecil. Maka kita harus konversikan. Nah, bagaimana cara konversi? Tadi rumusnya adalah S tambah C. Berarti +2 kita tambah -1. Bawa nih, pokoknya tandanya dibawa, tanda yang di depan ini dibawa. 2 ditambah 1 tambah -1 berarti +1. Kemudian nilai silindrisnya berubah tanda. Awalnya min jadi positif. -1 jadi +1.
Kemudian aksis karena dia lebih dari 90, sudutnya 130 ya, lebih dari 90, maka kita kurang 90. 40 derajat. Jadi kesimpulannya lensa yang sebenarnya itu dia pakai adalah sferis positif 1, silindris minus 1, sudut aksisnya 40 derajat. Nah, ini kan beda tanda positif 1 dan silindris min 1. Ini kan beda tanda ya. Tapi ingat, kalau beda tanda, asal nilai S dan C sama. Nah, itu yang saya bilang sebenarnya lebih rumit. Dia beda tanda, tapi ukuran C dan S sama, C dan S-nya itu sama, maka kita bisa masukkan dia ke simplex. Kita lihat lagi, hipermetrop atau miopia. Nah, bagaimana kita lihatnya? Kita lihat ikuti lensa sferis. Seandainya lensa sferisnya itu positif 1 dan silindrisnya min 1, kan nilai C sama S-nya sama. Lensa sferisnya positif, silindrisnya yang min. Berarti dia yang hipermetrop, simplex. Nah, ikuti lensa sferis. Untuk yang simplex kita mengikuti lensa sferis. Gitu ya. Jadi beda tanda kalau nilai silindris dan sferisnya sama, maka masuknya ke simplex bukan ke mixtus lagi. Ya agak ribet memang, tapi seru kok kalau kalian suka hitung-hitung. Nomor 8, kelainan yang terjadi pada pasien adalah pria 26 tahun ada benjolan di kelopak mata. Dari gambarnya aja, kalau ada soal-soal gambar, kalian lihat dulu gambarnya baru baca soal. Nah, ini kalau kita lihat aja dari gambar antara hordeolum atau kalazion. Ya, kita lihat dulu, ada nggak tanda radangnya. Di sini benjolan dirasakan semakin lama semakin membesar. Tidak didapatkan adanya nyeri, gangguan penglihatan, panas, dan kemerahan. Tidak didapatkan ya, jangan lupa baca tidak didapatkannya. Nah, berarti dia kalazion karena tidak ada tanda radang. Kalazion itu dia radang pada kelenjar Meibom sama dengan hordeolum interna. Yang beda itu cuma eksterna sendiri. Eksterna beda sendiri, dia kelenjar Zeismol. Nah, berarti ini radang kronis pada kelenjar Meibom. Kalazion itu sifatnya kronis, sehingga radangnya sudah tidak ada. Kalau hordeolum sifatnya akut, makanya tanda radangnya tuh masih ada. Itu yang membedakan mereka berdua. Ya, untuk terapi kalau hordeolum, kalau terapi biasa aja sih kompres hangat, kasih antibiotik topikal. Kalau sudah ada abses, kita drainase dan insisi. Untuk kalazion, terapinya eksisi atau insisi dan kuretase. Oke, gitu ya. Ini dia gambarnya sekilas. Pernah ada soal saya dapet, dia mau kasih kasus itu tuh hordeolum interna, tapi dia cuma kasih clue. Dia bilang didapatkan benjolan di tarsal. Udah segitu aja soalnya. Seorang pasien usia berapa tahun gitu datang ke puskesmas dengan mengeluhkan ada benjolan di matanya di tarsal. Kalau kalian nggak tahu anatomi, lupa-lupa gitu ya, nggak tahu tarsal itu bagian dalam, jadi itu hordeolum interna ya, gitu. Karena dia ada bilang sih nyeri dan radang, jadi kita tahu dia hordeolum, tapi kita nggak tahu eksterna atau interna kalau kita tidak tahu posisi anatomisnya. Jadi tarsal itu masuk ke bagian di dalam ini ya.